Empat hal ini merupakan hak Al-Quran dari kita. Yang pertama, Bapak Ibu harus selalu membaca. Ngerti nggak ngerti artinya, baca saja. Khatam berurut dari surah nomor 1 Al-Fatihah, surah nomor 2 Al-Baqarah, surah nomor 3 Al-Imran, nomor 4 An-Nisa, nomor 5 Al-Ma'idah, nomor 6 Al-An'am, terus sampai nomor surah 114. Baca, ngerti nggak ngerti artinya. Kemudian yang kedua adalah mentadabburi. Tadabbur ini maksudnya merenungi makna-maknanya, pesan-pesan ilahi di situ. Dan ini kita bisa lakukan dengan dua hal, membaca dengan terjemahan atau mendengar dengan terjemahan. Supaya meresap dalam hati harus tahu terjemahannya. Misalnya surah Maryam dan terjemahannya. Jadi tahu apa pesannya surah tentang itu gitu ya. Nah, untuk tadabbur ini tidak harus berurut seperti poin pertama. Kalau poin pertama tadi kan mengkhatam berurut surah nomor 1, 2, 3, 4 sampai 114 surah Al-Quran. Kalau tadabbur tidak harus berurut, boleh Bapak Ibu pilih surah mana saja yang Bapak Ibu ingin mulai membacanya, ingin mulai tadabbur. Contoh ibu-ibu mau surah tentang perempuan, surah Maryam, surah An-Nisa misalnya, mulai dari situ nggak masalah ya. Sampai selesai surah itu, nanti pindah surah lain. Atau kita penasaran pengen tahu apa sih pesannya Allah, kenapa ada surah-surah dalam Al-Quran nama-nama hewan, ada Al-Baqarah sapi betina, ada An-Nahl lebah, ada An-Naml semut, ada Al-Fil gajah gitu ya, ada Al-Ankabut laba-laba. Nah, kenapa Allah namakan itu? Dan itu kita nanti baca, itu tadabbur namanya. Kita coba merenung ya, di ayat keberapa nih Allah sebutkan tentang laba-labanya, tentang semutnya, tentang lebahnya. Nanti di situ sebabnya cukup banyak gitu ya. Jadi kita mau tahu apa saja banyak dalam Al-Quran. Dan ini nggak usah banyak-banyak, 10 ayat per hari. Bagaimana Ustaz kalau saya mau lebih? Pelan-pelan dulu, 10 ayat aja dulu ya. 10 ayat itu sudah padat sebenarnya ya, karena kita betul-betul cari tahu tentang semua kandungan makna ayat tersebut. Yang ketiga adalah menghafal Al-Quran. Menghafal, jadi usahakan hafalan-hafalan surah kita bertambah. Jangan lewat 1 tahun kecuali kita sudah menambah, walaupun surah-surah pendek. Jangan inna ata'ina wal asr terus gitu kan. Coba tambah dengan surah-surah lain. Bisa kalau mau gitu kan. Sama metodenya mirip dengan tadabbur. Kalau menghafal Bapak Ibu sekalian tidak harus berurut seperti poin pertama. Tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, tidak harus berurut. Boleh surah mana saja, surah mana yang Bapak Ibu suka. Oh, saya mau tahu tentang Al-Qiyamah, surah tentang kiamat, sudah saya mau hafal itu saja, tidak apa-apa. Mulai dari situ. Oh, tentang An-Naml tadi, semut, tentang An-Nahl, tidak apa-apa, mulai dari surah itu aja. Dan usahakan targetnya mungkin untuk lebih mudah, setiap tahun lah bertambah minimal gitu kan. Kalau bisa mundur nanti sebulan sekali bertambah, nanti mundur lagi sebulan sekali, sudah bisa sepekan sekali. Nanti kalau sudah melancar baru setiap hari Anda tambah baca atau hafalannya gitu ya. Yang jelas targetkan, niatkan saja supaya bisa menghafal 30 juz. Kita nggak kagetin langsung hafal 30 juz, tapi dengan kita cicil bisa. Tidak ada halangan dalam menghafal ini dari faktor umur. Oh, saya sudah terlambat, saya sudah tua, nggak ada, itu tuh omong kosong. Banyak sahabat Nabi masuk Islam umurnya 60 tahun, 70 tahun bisa hafal Quran. Masalahnya mau atau tidak, kan gitu. Karena menghafal Quran ini derajatnya akan sangat tinggi di surga. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah mengamalkan isinya. Nah, ini hak-hak Al-Quran yang tidak boleh luput dari kita. Praktekin isi Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian bisa menjadi penolong buat kita kalau kita lakukan 4 hal ini, atau menjadi masalah buat kita kalau kita justru menjauhinya ya. Karena memang nanti Al-Quran menjadi hujjah, argumentasi penolong pada hari kiamat bagi yang mengamalkan dan membacanya. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang selalu relevan, dan kita mau informasi apapun ada. Informasi tentang umat-umat sebelum kita lengkap, yang selamat ikut nabi-nabi, yang binasa, itulah sejarah yang sebenarnya, histori manusia yang sebenarnya. Kemudian apa yang kita butuhkan untuk sekarang kehidupan kita, makanan halal, minuman halal, pergaulan, pendapatan, juga ada hukum-hukum yang kita butuhkan, apa yang harus kita kerjakan, mana wajib, mana sunnah. Kemudian juga masa depan, dan prosesi kematian, tanda-tanda hari kiamat, kehidupan alam barzah, hari kebangkitan, timbangan amal, surga dan neraka, semua terinci. Jadi masa lalu ada, yang sedang sekarang ada, yang akan datang ada. Ini bukan buku seorang penulis yang bestseller atau seorang profesor nulis buku karena ilmunya dianggap di alam manusia sudah lengkap. Ini kitabullah,
kitabnya Allah, Tuhan alam semesta, maka nggak boleh hanya dipajang. Justru Al-Quran itu akan jauh lebih mulia pemiliknya kalau didapatkan lembarannya bahkan sudah lecek karena seringnya dibuka. Itu benar, nggak apa-apa nanti ganti lagi Quran baru, kan? Daripada dia masih selalu dalam kondisi bersih karena tidak pernah dibaca isinya. Ini sayang sekali, padahal pesannya sangat banyak, ya. Hadis yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran dan mengamalkannya diantaranya adalah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'u biha. Akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran, baca dan naiklah, bacalah dengan perlahan-lahan sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena sungguhnya derajatmu berada pada akhir ayat yang engkau baca. Maksudnya adalah naiklah ke tingkatan yang ada di surga. Nanti kalau masuk surga, sebelum dia nikmati istanahnya, Allah angkat derajat mereka dengan cara Allah suruh membaca Al-Quran yang selama ini dibaca di dunia. Setiap kali dia baca, satu ayatnya dinaikkan satu derajat. Terus aja begitu sampai dia tiba nanti di tempat tertingginya surga. Sebagian ulama mengatakan, dinukil dari Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau tingkatan surga itu sejumlah ayat Al-Quran, sehingga orang yang biasa membacanya dan mengkhatamnya, orang yang menghafal dan maunya berarti pasti tempatnya paling tertinggi di surga, karena satu ayat akan satu derajat. Berarti dia kalau biasa mengkhatam apalagi menghafalnya, maka dia akan sampai ke tempat tertinggi. Jadi berarti cara yang terbaik meninggikan derajat di surga adalah banyak membaca Al-Quran. Nah seperti itu. Nah ini khilaf di antara ulama tentang apakah yang dimaksud ini para pembaca Al-Quran sudah cukup, atau masuk di dalamnya orang yang membaca dan mengamalkannya, atau yang dimaksud adalah para penghafal Al-Quran. Ini khilaf di antara ulama, ya. Tentu di sini kalau Al-Mubarakfuri memberikan gambaran adalah orang yang membaca dan mengamalkan. Walaupun dia tidak hafal 30 juz, dia akan dapat hadis ini.